Selamat siang Ibu Kepala Balai POM di Manokwari. Ibu, hari ini terkait dengan kegiatan penyuluhan pedagang pasar dan kampanye PPABK di Pasar Rufai. Apa yang Ibu mau sampaikan terkait dengan kegiatan penyuluhan dan kampanye hari ini? Ya, ini kegiatan program nasional Badan POM ya untuk pasar pangan aman berbasis komunitas. Jadi sebenarnya kegiatan ini pelaksanaannya itu ada tahapan. Jadi ada advokasi, ada kita bicara dengan lintas sektor terkait pengelola pasar. Nah, hari ini kita ada di tahap penyuluhan. Jadi kita khusus memberikan penyuluhan kepada pedagang-pedagang yang bisa kita intervensi untuk pasar yang menjadi kewenangan Badan POM. Itu pedagang-pedagang yang menjual produk-produk yang diawasi atau menjadi kewenangan Badan POM. Misalnya pedagang-pedagang yang retail ya, yang jual produk-produk pangan yang retail. Kemudian pedagang yang menjual ikan karena terkait dengan kandungan bahan berbahaya, kelapa seperti itu, tahu. Nah, itu yang kita intervensi dan kita hadirkan hari ini untuk diberikan penyuluhan. Nah, setelah penyuluhan ada pelaksanaan kampanye pasar pangan aman berbasis komunitas. Jadi ada fasilitator yang sudah Badan POM siapkan. Fasilitator itu dari Disperindak dan juga dari pengelola pasar. Jadi mereka lah yang membantu kami menjadi perpanjangan tangan Badan POM untuk membantu program ini bisa berjalan di daerah, di pasar. Jadi mereka hari ini membantu kami juga untuk, karena kan terbatas yang hadir di penyuluhan, jadi untuk yang tidak hadir, kami datangi secara langsung untuk memberikan paket edukasi terkait dengan bagaimana mereka bisa menjual produk pangan yang aman dan tidak mengandung bahan berbahaya. Memang terbatas hanya kepada pedagang yang tadi saya sebutkan di awal, pedagang retail yang mereka ada menjual produk pangan. Produk pangan itu pangan yang sudah terkemas ya, dan juga seperti ikan basah, seperti tahu, seperti pedagang kelapa tadi. Itu yang tadi kami sudah datangi untuk memberikan penyuluhan secara langsung kepada mereka. Makanya dari awal kan tahapan awalnya kan ada advokasi. Advokasi itu kita mengajak lintas sektor yang memang punya kewenangan ya, seperti pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perdagangan, dan juga karena pasar ini dikelola oleh unit yang lain, jadi mereka juga dilibatkan, pengelola pasar juga dilibatkan untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini. Itu sebabnya ada fasilitatornya berasal dari mereka. Gitu. Tapi ini mungkin perlu diingat bahwa program ini sebenarnya Badan POM itu cuma menginisiasi. Jadi awalnya Badan POM yang bergerak dengan harapan pemerintah daerah dapat melanjutkan. Karena kan pasar ini milik daerah ya. Pasar ini kan untuk masyarakat di Kota Sorong ini. Jadi kita berharap pemerintah daerah juga ikut bantu, terlibat dan bisa melanjutkan program ini di daerah. Jadi seperti tadi paket-paket edukasi keamanan pangan, sudah ada fasilitator yang kami latih, itu bisa dimanfaatkan. Jadi jangan berhenti ketika Badan POM sudah tidak intervensi, kemudian berhenti, jangan sampai berhenti di situ. Kami berharap bisa terus pemerintah daerah pun ikut terlibat untuk terus membuat sehingga pasar ini menjadi pasar aman dari bahan berbahaya. Kami juga selain penyuluhan dan kampanye hari ini masih ada tahapan selanjutnya, nanti ada MONEF. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kita akan lakukan monitoring dan evaluasi apakah fasilitator bekerja. Kemudian selain itu juga kami memberikan paket tes cepat, tes kit tadi untuk formalin, boraks, metanil yellow dan rhodamin. Jadi nanti fasilitator dan pengelola pasar sudah bisa secara mandiri melakukan uji terhadap pedagang-pedagang. Dagangan yang mereka jual ya, yang indikasi mengandung bahan-bahan berbahaya tadi. Jadi mereka nanti secara mandiri sudah bisa melakukan. Awalnya kami memberikan itu tadi bantuan tes kitnya. Ya, harapan kita ke depan juga mereka bisa menyediakan sendiri ya untuk bisa terus melakukan intervensi terhadap bahan berbahaya di pasar. Kita berharapkan pasar ini bebas dari bahan berbahaya. Selain di Pasar Rufai, ada juga kegiatan di pasar lain atau di daerah lain seperti kegiatan ini? Rencananya besok ada di AIMAS. Itu kami kegiatannya di AIMAS besok monitoring dan evaluasi. Jadi artinya dia sudah lebih dulu kita intervensi, jadi dia sudah ada di tahapan monitoring dan evaluasi. Ada orang-orang yang dilatih, komunitas di pasar yang sudah dilatih.
Nah, besok kita akan melakukan monitoring, kita melihat bagaimana mereka menerapkan ilmu yang sudah mereka dapat waktu mereka dilatih. Oke, baik Ibu Kepala Balai POM di Manokwari. Sukses buat Balai POM dan semua program-program yang ditujukan kepada masyarakat yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Oke, Ibu sebagai closing statement, mau sampaikan? Ya, untuk semua konsumen, semua pedagang, produk obat selain pangan ya, bisa obat, semua produk yang diawasi Badan POM, kita harus selalu ingat cek klik. Cek klik itu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Kita harus berikan waktu untuk mengecek semua itu sebelum menjual atau sebelum membeli suatu produk. Kita harus pastikan bahwa produk yang kita jual ataupun produk yang akan kita beli dan konsumsi adalah produk yang aman. Jadi harus selalu cek klik.